8704 dari kelas 2022B. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang teknologi serupa dengan Internet of Things atau IoT. Nah, dalam hasil kerja saya itu mencantumkan beberapa aspek atau beberapa penjabaran, yang dimana yang pertama pendahuluan, fitur inti teknologi serupa, fitur inti Internet of Things atau IoT, persamaannya, perbedaannya, contoh nyata IoT, contoh teknologi serupa, dan kesimpulannya. Pendahuluannya, Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet sehingga mampu mengumpulkan, mengolah, dan bertukar data secara otomatis. Nah, selain IoT, terdapat pula teknologi serupa seperti machine to machine, M2M, cyber physical system atau CPS, dan industrial internet yang memiliki fitur inti hampir sama, yaitu konektivitas antar perangkat, monitoring, serta kontrol real time. Meski demikian, masing-masing teknologi memiliki perbedaan dalam skala penerapan, fokus penggunaan, dan kebutuhan konektivitas. Pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan ini penting agar dapat menentukan teknologi yang tepat sesuai kebutuhan, baik pada ranah rumah tangga, perkotaan, maupun industri. Nah, fitur inti teknologi serupa. Nah, dimana contohnya yaitu seperti cyber physical system atau CPS, yang dimana sistem yang menggabungkan komponen fisik seperti mesin, sensor, aktuator dengan komputasi sehingga keduanya saling mempengaruhi dalam loop waktu nyata. Nah, yang dimana CPS menekankan kontrol dan jaminan waktu nyata pada interaksi fisik digital, misalnya pada mobil otonom, robot industri. Machine to machine atau M2M, yaitu di mana komunikasi langsung antara mesin atau perangkat tanpa atau minim diintervensi oleh manusia, yang dimana biasanya fokus pada pengiriman data telemetri atau perintah sederhana, misalnya pada meter pintar dan ATM yang melaporkan status. Nah, selanjutnya ada industrial internet atau IoT, yang dimana penerapan prinsip IoT di lingkungan industri dengan fokus pada keandalan, keselamatan, dan optimasi proses, yang dimana menekankan integrasi sensor di pabrik analitik untuk predictive maintenance dan konektivitas antar sistem produksi. Dan setelah ini ada beberapa fitur-fitur dari inti dari teknologi serupa, yang dimana ada yang pertama yaitu konektivitas antar perangkat, yang dimana kemampuan perangkat untuk saling terhubung atau secara fisik ataupun logis sehingga bisa bertukar informasi, yang dimana bentuk konektivitas bisa beragam, yaitu seperti pada kabel Ethernet, nirkabel short range atau Bluetooth Zigbee, LPWAN seperti pada LoRaWAN NB atau IoT, atau jaringan seluler dan internet publik. Nah, dan topologi dan arsitektur seperti peer-to-peer, star, mesh, client server, yang dimana menentukan bagaimana data mengalir dan sejauh mana sistem mudah diskalakan. Perangkat kecil sering terhubung ke gateway atau edge yang menerjemahkan protokol lokal ke protokol jaringan yang lebih luas dan implikasi. Nah, pilihan metode konektivitas mempengaruhi jangkauan kecepatan atau latency, konsumsi daya, biaya, dan keamanan. Beberapa teknologi seperti M2M dapat berfungsi dalam jaringan tertutup tanpa akses internet publik. Nah, seperti dapat terjadi pada contohnya sensor suhu di pabrik terhubung via Ethernet ke controller, sensor taman kota menggunakan LoRaWAN ke gateway kota. Nah, fitur inti yang kedua yaitu pertukaran data otomatis, yang dimana proses pengiriman dan penerimaan data antar perangkat atau antara perangkat dan server tanpa campur tangan manusia, yang dimana ada beberapa aspek, yang dimana model komunikasi umum yaitu push atau perangkat mengirim data periodic atau event driven,
dan pull, seperti server meminta data. Ada juga model publish atau subscribe, misalnya seperti MQTT untuk efisiensi. Dan aspek yang kedua yaitu data yang ditransfer bisa telemetri, yaitu status sensor, event seperti alarm atau perintah untuk konfigurasi format sering menggunakan JSON, CBOR atau protokol biner untuk efisiensi. Aspek yang ketiga seperti prompt middleware atau message broker, mengelola antrian pesan, retry, QoS dan routing data. Nah, seperti itu. Dan aspek yang terakhir yaitu automasi, memungkinkan aksi otomatis berdasarkan aturan dan analitik. Nah, misalnya kirim peringatan saat ambang terlampaui. Tetapi diperlukan manajemen volume data, latensi, dan keamanan transmisi. Contohnya, meter listrik otomatis mengirim pembacaan harian ke server. Unit pendingin mengirim alarm kebocoran secara otomatis. Nah, dan yang ketiga yaitu tentang monitoring dan kontrol real time. Nah, ini mana pemantauan kondisi sistem dan pengiriman pengendalian atau kontrol yang harus terjadi dalam batas waktu ketat agar sistem berfungsi benar. Nah, yaitu di mana di sini ada beberapa aspek seperti real time ada dua jenis. Hard real time atau keterlambatan tak boleh terjadi, misalnya seperti sistem keselamatan. Dan soft real time yaitu terdapat toleran terhadap sedikit keterlambatan, misalnya streaming data. Dan CPS sering membutuhkan jaminan waktu nyata lebih ketat. Nah, dalam kontrol melibatkan loop umpan balik memiliki siklus yang dimana sensor ke controller ke aktuator, dan kecepatan loop menentukan stabilitas dan respon sistem. Dan aspek selanjutnya itu untuk memenuhi latensi rendah, pengolahan sering dipindah ke edge computing agar tidak tergantung pada cloud yang lebih jauh. Nah, dan aspek yang terakhir, terdapat tantangan di mana sinkronisasi waktu, jitter jaringan, keandalan perangkat, serta mekanisme fallback bila komunikasi gagal. Nah, contohnya itu dalam aspek tersebut, kendali robot di lini produksi atau harus merespon data kurang dari milisecond per detik, atau dapat pengaturan frekuensi pada grid listrik secara otomatis. Dan yang keempat, fiturnya itu integrasi dengan sistem cerdas, yang dimana penggabungan data perangkat ke dalam platform analitik AI atau aplikasi bisnis untuk menghasilkan wawasan, prediksi, dan keputusan otomatis. Nah, seperti dalam alur umumnya, yaitu ingest data dikirim ke penyimpanan seperti dalam time series DB atau data lake, dan dikirim ke praproses, dan setelah itu alurnya ke analitik atau model ML, dan setelah itu ke aksi atau visualisasi. Nah, yang kedua yaitu tentang integrasi, memungkinkan fungsi lanjutan seperti anomaly detection, predictive maintenance, optimasi operasi, dan automasi berbasis pembelajaran. Dan yang ketiga yang dimana bisa berjalan di cloud atau skala dan kapabilitasnya besar, atau di edge atau privasi dan latensi rendah. Sistem harus menyediakan API, pipeline, ETL, dan manajemen model atau model development dan retraining. Nah, isu pentingnya yaitu kualitas data, governance, privacy, dan interpretabilitas keputusan otomatis. Nah, dalam fitur tersebut seperti terdapat pada contohnya model ML yang memprediksi kegagalan pompa 7 hari sebelum terjadi sehingga jadwal perawatan bisa dapat diatur. Nah, setelah itu kita akan masuk ke fitur inti Internet of Things atau IoT yang terdapat 4 fiturnya, yaitu menghubungkan perangkat fisik ke internet, dan yang kedua sensor dan aktuator untuk pengumpulan dan aksi,
Dan yang ketiga, analisis berbasis cloud atau edge computing, dan keempat, automasi dan kontrol jarak jauh. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang menghubungkan perangkat fisik ke internet. Nah, yang dimana terdapat artinya konektivitas ini perangkat fisik atau sensor, aktuator, gateway ke jaringan IP atau jaringan lain, sehingga perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi, mengirim data, dan menerima perintah dari sistem jarak jauh. Nah, dan terdapat rincian teknis dan komponennya, yaitu jenisnya, jenis perangkatnya seperti microcontroller terdapat pada ESP32 atau STM32, yaitu, dan single board komputer, Raspberry Pi atau modul seluler atau gateway. Nah, media konektivitasnya menggunakan WiFi, Ethernet, seluler seperti 2G, 3G, 4G, 5G, LPWAN, yaitu LoRaWAN, NB IoT, Sigfox, yaitu, dan Bluetooth. Tentunya tidak lupa juga dengan Bluetooth, Blade, Zigbee atau Z-Wave. Dan protokol jaringannya itu menggunakan TCP atau IP UDP untuk perangkat constrained atau 6LoWPAN. Nah, dan topologi jaringannya star, mesh, star of star, atau gateway yang mengumpulkan node atau peer-to-peer. Dan onboarding dan provisioning, metode provisioning seperti pada SIM card, bootstrap provisioning, certificate enrollment untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan perangkat ke platform. Dan metrik penting seperti throughput, latency, packet loss availability, energi per bit, dan tantangan dan solusinya. Dan keterbatasannya daya dan bandwidth itu menggunakan LPWAN, cycling compression, dan keamanan koneksi seperti TLS atau DTLS, WPA3, sertifikat perangkat SIM atau electronic SIM untuk seluler, dan skalabilitas menggunakan manajemen identitas dan provisioning otomatis load atau balance gateways. Dan contoh nyatanya seperti dapat smart bulb atau wifi, sensor lingkungan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, sensor dan aktuator untuk pengumpulan data, yang dimana sensor dan komponen yang mengukur besaran fisik atau lingkungan seperti pada suhu, tekanan, getaran, dan sebagainya. Aktuator itu komponen yang melakukan tindakan fisik seperti relay, motor, katup, speaker. Nah, itu ada beberapa rincian dan komponennya, yaitu tipe sensornya, tipe aktuator, antar muka hardware, sifat data sensornya, strategi sampling, periodik, dan praprosesnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu dimana analisis berbasis cloud atau edge computing. Nah, yang dimana di sini itu pengolahan dan analisis data sensor dilakukan di cloud atau kapasitas besar atau historis ML training atau di edge, latensi rendah, privacy, dan kontinuitas operasi atau kombinasi keduanya. Nah, rincian teknisnya itu terdapat arsitektur umum seperti pada device, edge gateway, dan pipeline data seperti INIS-nya, MQTT, HTTP, dan edge versus cloud, yang dimana edge mengurangi inference real time, mengurangi bandwidth, atau cloud yaitu training ML long term trend. Nah, yang dimana di sini ada terdapat dalam model ML di edge dan governance dan security data.
dan di mana ada tantangan dan solusinya, di mana latensi dan determinisme menggunakan edge untuk kontrol real time dan manajemen model datanya dan drift. Biaya dan skalabilitasnya seperti arsitektur, microservice, auto scaling, cold atau warm storage. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, otomasi dan kontrol jarak jauh, yang dimana memiliki kemampuan untuk menjalankan logika otomatis atau rule based atau berbasis AI dan atau menerima perintah jarak jauh dari pengguna atau sistem lain untuk mengendalikan perangkat fisik. Nah, dimana rincian teknisnya itu tingkat otomasi, protokol kontrol atau komunikasi menggunakan MQTT, real time control yaitu sering memerlukan edge proses dan jaminan QoS, remove interface menggunakan mobile apps, web dashboard, dan safety-nya dan transaksional guarantees yaitu acknowledgement atau confirmation, interlock, safe states. Nah, dan tantangannya itu terdapat keamanan dan perintah pada autentikasi dan otorisasi, yaitu seperti token mutual TLS, dan kesalahan jaringan seperti lokal fallback control dan atau autonomous safe modes. Itu aspek yang ketiga dalam tantangan dan solusinya itu audit dan compliance, yaitu logging perintah dan non-repudiation role separation. Nah, di sini terdapat persamaan dan perbedaannya, yaitu yang mana persamaannya menghubungkan perangkat mesin ke semua teknologi bertujuan untuk menyambungkan perangkat fisik agar bisa bertukar informasi dan bekerja bersama. Dan persamaan yang kedua yaitu yang dimana efisiensi, otomasi, integrasi digunakan untuk mempercepat proses, mengurangi pekerjaan manual, serta menghubungkan sistem teknis maupun bisnis. Dan menggunakan jaringan kabel nirkabel, komunikasi data bergantung pada jenis jaringan kebutuhannya. Nah, dan persamaan yang terakhir yaitu berbasis data sensor dan komunikasi ke inti sistem adalah sensor. Nah, transmisi data dan koordinasi perangkat untuk menghasilkan tindakan otomatis. Nah, dalam perbedaannya itu ada beberapa aspek. Nah, dalam aspek konektivitas perbedaannya yaitu IoT terdapat pada internet global, dan teknologi serupa seperti M2M atau CPS itu bisa tanpa internet. Nah, maksudnya itu IoT harus menggunakan internet, sedangkan teknologi serupa bisa tanpa menggunakan internet. Dan pada aspek skala, yaitu pada IoT lebih luas, seperti smart city, rumah atau industri dapat dipakai di situ. Tetapi teknologi serupa M2M atau CPS-nya itu terbatas dapat dipakai di industri tertentu saja. Nah, dan fokusnya yaitu pada IoT user centric, layanannya itu berbasis data, sedangkan teknologi serupa sistem centricnya kontrol mesin. Nah, dan teknologinya kalau pada IoT itu cloud, AI, big data, dan kalau pada teknologi serupa yaitu embedded system dan sensor kontrol otomasi. Nah, contoh nyatanya yaitu IoT terdapat smart home atau rumah pintar, dan smart city atau kota pintar, dan wearable device atau perangkat pakai. Nah, dan contoh nyata teknologi serupanya yaitu
seperti M2M, contohnya seperti ATM, M2M, yaitu komunikasi langsung antar mesin untuk bertukar data. Nah, kalau CPS, Cyber Physical System, yaitu contohnya seperti mobil otonom, yaitu menggabungkan sensor komputer real time dan aktuator untuk mengendalikan sistem fisik. Dapat terjadi pada contoh mobil otonom yang mendeteksi objek, dan industrial internet atau IoT, contohnya pada sensor pabrik. IoT adalah penerapan IoT di industri dengan sensor, edge computing, dan analitik data. Dan contohnya itu terdapat pada sensor mesin yang dapat mendeteksi getaran. Di sini ada terdapat studi kasus perbandingan yang dimana IoT di rumah tangga seperti IoT di rumah tangga, smart home. IoT menghubungkan perangkat rumah seperti lampu, AC, atau kamera ke internet agar bisa dikendalikan lewat aplikasi. Fokusnya adalah kenyamanan dan efisiensi. Nah, kalau CPS di industri seperti robot manufaktur, dan CPS menggabungkan sensor komputer dan mesin di pabrik untuk mengendalikan robot secara real time. Tujuannya menjaga ketepatan, keselamatan, dan kualitas produksi. Nah, perbedaan utamanya yaitu IoT lebih menekankan layanan untuk penggunaan akhir atau user centric, dan CPS lebih menggunakan kontrol presisi, sistem industri atau sistem centric, dan skala IoT lebih luas dan fleksibel. CPS biasanya lebih fokus dan kritis pada keandalan. Dan kesimpulannya di sini, Internet of Things atau IoT merupakan bagian dari evolusi teknologi konektivitas yang berkembang untuk menghubungkan berbagai perangkat dengan tujuan memberikan layanan yang lebih efisien, nyaman, dan berbasis data. Teknologi serupa seperti machine-to-machine M2M, Cyber Physical System atau CPS, maupun Industrial Internet sebenarnya memiliki fitur inti yang mirip, yaitu konektivitas yang antar perangkat, pertukaran data otomatis, serta kemampuan monitoring dan kontrol sistem. Namun kepada kesimpulan yang dimana Internet of Things atau IoT merupakan bagian dari evolusi teknologi konektivitas yang berkembang untuk menghubungkan berbagai perangkat dengan tujuan memberikan layanan yang lebih efisien, nyaman, dan berbasis data. Teknologi serupa seperti machine-to-machine atau M2M, Cyber Physical System atau CPS, maupun Industrial Internet sebenarnya memiliki fitur inti yang mirip, yaitu konektivitas antar perangkat, pertukaran data otomatis, serta kemampuan monitoring dan kontrol. Namun setiap teknologi dikembangkan dengan konteks dan fokus yang berbeda. IoT lebih menitik beratkan pada layanan yang bersifat user centric, skalabilitas global, serta pemanfaatan cloud, AI, dan big data untuk analitik. Sedangkan CPS dan M2M lebih berorientasi pada kontrol sistem yang deterministik, real time, dan sangat mengutamakan aspek keselamatan serta keandalan operasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan di antara teknologi-teknologi ini sangat penting agar dapat memilih pendekatan yang paling tepat sesuai kebutuhan sektor tertentu. Misalnya IoT lebih sesuai untuk aplikasi rumah pintar dan kota pintar, sementara CPS lebih kritis untuk industri manufaktur dan sistem kendali robotik. Dengan memahami karakteristik, kelebihan, dan keterbatasannya, penerapan dapat dioptimalkan sehingga menghasilkan solusi yang efektif, aman, dan memberikan nilai tambahan maksimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. See you.